Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah akan melanjutkan pembicaraan kita tentang masyarakat atau diaspora Hadrami di Indonesia, dan ini adalah episode yang ke-14. Dalam episode ini kita akan melihat asal-usul Al-Muhajir, dari mana dia datang, dan juga kita akan melihat atau memberikan sedikit gambaran tentang anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kita akan memberikan tekanan khusus pada Sayyidina Al-Husain. Juga akan kita mengkaji tentang problema yang dihadapi diaspora Hadrami di Indonesia. Paling tidak ada 4 problema yang mereka hadapi, ialah problema dengan masyarakat Arab di Indonesia, yaitu masyarakat Arab yang non-Hadrami, dan juga problema dengan orang Hadrami itu sendiri yang non-Sayyid, dan problema dengan al-muwalladin atau peranakan, yaitu anak-anak yang ibunya Indonesia dan ayahnya dari Hadramut. Dan yang keempat adalah problema yang mereka hadapi dengan kaum nasionalis di Indonesia. Marilah kita melihat kajian pertama, yaitu tentang Isa Al-Muhajir. Isa Al-Muhajir ceritanya bahwa dia datang dari Irak, dari Al-Basra, dan dia menuju Yaman, terus dia sampai ke Tarim. Waktu dia tiba ke Tarim, dia mendirikan, memang dengan kelompok-kelompoknya, masjid dinamakan Masjid Ahmad. Kan tetapi masyarakat Hadramut yang asli meragukan klaim dia bahwa dia dari Ahlul Bait, karena waktu dia datang sudah mengklaim idda'a annahu min Ahlul Bait. Dia bercerita kepada masyarakat Hadrami yang asli, orang Yaman yang asli, suku-suku yang asli, bahwa dia dari Ahlul Bait. Tetapi mereka meragukannya. Ini adalah kita bisa melihat lebih lanjut. Di sanad 317 Hijriyah, جاء من البصرة Syekh Ahmad ibn Isa Jad al-Ba'alawi. Jadi pada tahun 317 Hijriyah, datanglah dari Basra Syekh Ahmad ibn Isa, yaitu Jad al-Ba'alawi. Jadi kakek al-Ba'alawi atau kakek Ba'alawi. Wa aqama bil Hasisa, thumma intaqala minha huwa wa man ma'ahu ila qalat Tushay. Jadi dia berdiam di tempat namanya Al-Hasisa, kemudian dia pindah dari Al-Hasisa menuju ke tempat yang lain namanya Qarat Tushay. Thumma intaqalu ila Bait Jabir. Kemudian mereka juga pindah ke tempat yang namanya Jabir. Thumma intaqalu ila Tarim wa fiha banu masjidun al-ma'ruf Masjid Ahmad. Kemudian mereka juga pindah ke Tarim, dan di Tarim mereka itu mendirikan masjid yang dikenal dengan Masjid Ahmad. فادعوا النسبة لأهل البيت ولكن الحضارم لم يؤمنوا بادعائه. فادعوا النسبة لأهل البيت, mereka mengklaim bahwa mereka dari Ahlul Bait atau keturunan dari Al-Husain. Walakin al-Hadarim lam yu'minu biidda'i. Akan tetapi orang Hadrami sendiri, yaitu orang Hadrami yang asli, tidak percaya mereka. Li'adam wujud adillah tathbitu ma qaluhu. Karena tidak ada bukti-bukti yang menyebutkan bahwa mereka dari Ahlul Bait. Pada tahun 317 Hijriah, datanglah dari Basra Syekh Ahmad ibn Isa, nenek moyang Al-Ba'alawi. Dia bertempat tinggal di Hasisa. Kemudian dia dan yang menyertakannya pindah ke Jashid. Kemudian pindah ke Bait Jabir. Kemudian pindah ke Tarim. Di sana mereka membangun masjid yang terkenal dengan nama Ahmad. Mereka mengklaim bahwa mereka keturunan Ahlul Bait, akan tetapi masyarakat Hadrami tidak percaya klaim tersebut karena kurang bukti. Jadi kalau yang punya waktu mau melihat lebih jelasnya, Anda dapat baca Tarikh Hadramut As-Siyasi karangan Salah Al-Bakri. Salah Al-Bakri itu memang orang Hadramut atau orang Yaman yang asli. Ya, ini sudah kita melihat
bahwa kehadiran seorang bernama Isa Al-Muhajir ke Tarim dan klaim dia bahwa dia dari Ahlul Bait sudah diragukan orang Hadramut sendiri. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Pembuktiannya juga susah. Jadi mungkin karena mereka bersandar pada cerita lisan. Cerita lisan itu susah dikabulkan, susah dibuktikan. Karena siapa orang bisa membuat cerita apa saja. Lalu tentang keturunan Al-Husain ibn Ali. Jadi ini juga penting. Ada perselisihan, ada yang menyatakan anak Al-Husain ibn Ali itu ada 6, ada yang menyatakan ada 3. Jadi ini sudah dari awal Al-Husain itu sendiri sudah dalam segi sejarah ada yang mencatat bahwa Al-Husain itu anaknya ada 3, ada yang menyatakan anaknya itu ada 6. قال ابن له من الولد 4 بنين و3 بنات. وقال العامري في رياضه خلف الحسين 6 بنين و3 بنات. فالبنون 1. علي الأكبر استشهد مع أبيه في وقعة كربلاء. 2. وعلي الأصغر قتل معه أيضا، أصابه سهم وهو طفل فمات. وعلي الأوسط وهو علي زين العابدين رضي الله عنه، ومنهم من يزعم أنه الأكبر. ابن عيينة menyatakan له من الولد 4 بنين و3 بنات. Al-Husain mempunyai 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada orang namanya Al-Amiri bahwa Al-Husain itu mempunyai 6 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau kita ke yang ketiga itu ada Ali Al-Akbar. Istashhada ma'a abihi. Jadi ada Ali yang Al-Akbar, yang terbesar, istashhada ma'a abihi. Dia telah mati syahid dengan ayahnya di peperangan Karbala. Kedua, wa Ali Al-Asghar, Ali yang kecil, qutila ma'ahu aidan, dia juga dibunuh. Asabahu sahm wa tiklun famat. Jadi dibunuh karena anak panah dan dia masih anak kecil, masih bayi. Wa Ali Al-Awsat, Ali yang di tengah, wa huwa Ali Zainul Abidin, dia adalah Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu, wa minhum man yaz'am annahu al-akbar. Ada yang menyatakan bahwa Ali Zainul Abidin itu yang paling tua. Sudah, ini juga menjadi perselisihan. Mana yang benar? Apakah kita akan percaya yang menyatakan 6 atau kita percaya yang menyatakan 3? 3 itu juga mana yang lebih besar, mana yang di tengah, dan mana yang lebih kecil. Perselisihan terlalu ada, tidak ada kesepakatan. Lalu tentang Al-Husain. Husain itu sendiri juga soal nasabnya jadi masalah juga. Memang beliau dari atau anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ada yang menyatakan bahwa Al-Husain itu menikah dengan seorang putri mahkota dari Persia, dan cerita pernikahannya tergolong cerita yang aneh karena putri mahkota dari Persia itu menjadi tahanan perang. Jadi kalau dalam sistem orang Arab pada waktu itu, tahanan perang itu sudah menjadi budak. Jadi memang nasib seorang tahanan perang itu memang di tangan orang yang menang perang. Jadi ada 3, memang ada 3 putri mahkota dari seorang raja Persia, dan ketiga-tiganya itu mereka dinikahi, salah satunya ke anaknya Abu Bakar Siddiq dan salah satunya ke Al-Husain. Jadi ada menyatakan nama putri tersebut adalah Syahbanu. Jadi sudah ini ada darah Persia masuk dengan pernikahan antara Al-Husain dan putri mahkota seorang raja Persia, dan ini juga yang memberikan kaum Syiah di Iran kesempatan untuk mengklaim bahwa mereka sudah juga atau mereka harus dihitungkan sebagai Ahlul Bait. Makanya mereka mati-matian untuk soal keturunan Ahlul Bait, karena mereka sudah menyatakan bahwa
melalui pernikahan tersebut sudah mereka berhak juga diakui sebagai ahlul al-bait. Ada juga yang menyatakan Zainul Abidin, anaknya itu ibunya juga dari India. Ada cerita seperti itu. Marilah kita lihat jelasnya. Waqala al-Yafi'i fi tarihihi, ada seorang bernama Yafi'i, sejarawan, dalam catatan sejarahnya, Ummu Sulapa binti Yazdarjid min muluk al-Furs. Ya, dia mengatakan ibunya adalah namanya Yazdarjid. Ini Yazdarjid adalah raja dari kerajaan Persia. Waqala az-Zamakhshari anna as-sahaba lamma atul Madinah bisabi Faris di khilafat Umar radhiyallahu anhu. Zamakhshari menyatakan bahwa para sahabat ketika mereka datang ke Madinah dengan membawa tahanan perang dari Persia pada khilafat Umar radhiyallahu anhu, pada waktu Khalifah Umar radhiyallahu anhu, kana minhum thalatha banat Yazdarjid. Jadi di antaranya ada 3 anak perempuan. Anak perempuan itu anak raja Persia yang namanya Yazdarjid. Fa amara bi bai'ihunna. Jadi Umar itu menyuruh ketiga anak perempuan itu dijual. Dibayarnya kan, dijual belikan. Faqala lahu Ali karramallahu wajhahu, kemudian Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu mengatakan, inna banatal muluk la yu'amalna mu'amalat ghairihim, bahwa anak-anak raja itu jangan sampai diperlakukan secara sama dengan yang lain. Faqala Umar mengatakan, kaifa at-tariq ila bai'ihunna, lalu bagaimana kita bisa menjual mereka? Faqala Umar, yuqawwamna wa mahma balagha thamanuhunna yaqumu bihi man ikhtarahunna. Jadi kita akan memberikan harga. Kita akan memberikan harga kepada anak-anak itu. Wa mahma balagha thamanuhunna. Jadi harga apa saja yang kita tahu pada mereka, yaqumu bihi man ikhtarahunna. Jadi yang membayar ialah orang yang memilih mereka sebagai istri. Faqawwamna fa'akhadahunna Ali wa dafa'a wahidatan li Abdullah bin Umar واحدة لولده الحسين وأخرى لمحمد بن أبي بكر الصديق. Jadi Sayyidina Ali setelah harganya sudah ditentukan, akhadahunna, Sayyidina Ali mengambil ketiga-tiganya. Sayyidina Ali sudah mengambil mereka dan sudah membayar. Dan Sayyidina Ali memberikan salah satu perempuan tersebut di Abdullah bin Umar, kepada Abdullah, yaitu anaknya Umar. Wa wahidah li waladihi al-Husain, dan satunya ke anaknya yaitu Al-Husain. Husain itu ya Husain Ali. Wa ukhra li Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq, dan yang satunya atau yang ketiga diberikan kepada Muhammad yaitu anaknya Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa aulada Abdullah bin allati akhadaha sadiman. Abdullah itu sudah mempunyai anak namanya Salim dari perempuan Persia yang dia nikahi. Wa aulada Al-Husain Zainal Abidin. Al-Husain itu dari perempuan Persia itu dia mempunyai anak namanya Zainal Abidin. Wa aulada Muhammad waladahu Al-Qasim, dan Muhammad bin Abi Bakar itu sudah melahirkan anak yang bernama Al-Qasim dari putri mahkota dari Persia yang kita ceritakan tentangnya. Fa haula ats-tsalatsa abna'u khala. Ketiga-tiganya adalah keponakan. Abna'u khala, keponakan. Wa ummahatuhum banat muluk Faris, dan ibunya adalah anak raja-raja Persia. Wa qila anna Ali Zainal Abidin itu sama Ghazala. Ada juga menceritakan bahwa Ali Zainal Abidin itu anaknya Al-Husain, ibunya namanya Ghazala. Ghazala itu memang dari India, juga ada cerita bahwa dia dari India. Wa qila Salama min bilad al-Hind. Wa amma Abdullah faqutila radi'an. Abdullah itu dibunuh waktu dia masih bayi. Wa ummu ala ma yaghlub azan. Jadi ada mungkin yang bercerita lain bahwa ibunya itu mungkin dari tempat yang lain. Jadi ini dapat Anda baca di Syamsul Zahira fi Nasab Ahlul Bait min Bani Alwi, Muhammad Diya Syihab, yang menulis tentang kejadian-kejadian yang kita tadi ceritakan. Jadi kan kita juga melihat ini ada cerita yang aneh. Jadi anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Husain itu dia menikah dengan
putri mahakota dari Persia, dan dia mempunyai anak, dan juga ada anak yang lain dari juga perempuan dari India. Ini sudah menunjukkan bahwa sudah ada darah yang bukan Quraisy sudah masuk. Itu yang tadi kita ceritakan. Syiah di Irak itu sudah mendapat kesempatan untuk menyatakan bahwa mereka juga bisa dari Ahlul Bait, dari pernikahan yang kita lihat. Ada yang menyatakan Al-Muhajir datang dengan sukarela. Ada yang menyatakan Al-Muhajir itu datang untuk menyebarkan Islam. Dan ada juga cerita bahwa masyarakat Hadrami atau Hadrami diaspora pergi ke tempat-tempat jauh karena mereka ingin menyebarkan Islam. Dan ada juga yang menepis dugaan seperti itu. Ada yang menyatakan masyarakat Hadrami memang suka hijrah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Hadramut itu sendiri dapat dikatakan daerah yang kering. Dan juga pada waktu itu ada peperangan atau civil war, kalau dapat dikatakan begitu. Jadi suasananya tidak mendukung. Jadi mungkin ini alasan pertama. Ada yang menyatakan bahwa mereka pergi ke tempat jauh untuk menyebarkan Islam. Tapi ini kita bisa mengatakan bahwa kehadiran mereka di tempat-tempat yang mereka kunjungi adalah, kalau kita melihat Islam itu by product. By product artinya keinginan mereka pertama bukan untuk menyebarkan Islam, tetapi untuk hijrah, untuk dagang, untuk melarikan diri itu memang alasan yang masuk akal. Tapi karena mereka hijrah dengan agama Islam, mungkin masyarakat setempat melihat mereka, baru mereka meniru. Jadi ini mencerminkan atau memberikan kesan bahwa mereka datang ke Indonesia atau datang ke Afrika Timur untuk menyebarkan Islam, dan ini mungkin tidak benar. Mungkin kan agak sedikit yang ingin menyebarkan Islam, tapi sebagian besar justru mereka datang untuk berdagang. Dan buktinya mungkin ada banyak yang berhasil dalam segi ekonomi, karena mereka tujuannya yang utama untuk berdagang. Kita akan melihat hal seperti itu gimana dengan perayaan yang kita lihat nanti. والشيخ العارف فضل بن عبد الله فضل المشهور بالشعر، إنه خرج الشيخ السيد الشريف أحمد بن عيسى من البصرة إلى حضرموت ومعه ولده عبد الله. Jadi orang yang bernama Fadl bin Abdullah menyatakan bahwa Syekh Said Al-Syarif Ahmad Ibn Isa, yaitu Ahmad Ibn Isa itu kharaja min al-Bisra, dia keluar dari Bisra ila Hadramut, menuju ke Hadramut. Wa ma'ahu waladahu Abdullah, dengan anaknya yang bernama Abdullah. Fi jam'i min al-qarabati wal jiran wal ashab al-khadam. Jadi juga disertai oleh kerabat-kerabatnya dan tetangga-tetangga, kawan-kawan dan pelayan-pelayan al-khadam. Falam yazal yatanaqqalu min fil bildan mutaqarriban 'anil awtan. Dia masih juga berpindah-pindah dari tempat ke tempat, mutaqarriban 'anil awtan hatta istaqarra maskanahu bi Hadramut. Dia berpindah tempat-tempat sampai pada akhirnya dia berdiam di Hadramut bil Hasisa al-ma'rufah bi Syu'ab Makhdum. Ya, setelah lama sekali pindah dari tempat ke tempat, dari kota ke kota yang lain, akhirnya dia bertempat tinggal di Hadramut. Fattala ala ahzabiha wa tawaifiha. Dia sudah melihat atau mengkaji tentang orang-orang yang di sana. Jadi ahzabiha mungkin partai-partainya, wa tawaifa dan kelompok-kelompok. Jadi biasanya orang kalau Anda datang, Anda akan melihat, mengkaji, memeriksa itu tempat itu gimana orangnya, apakah ada kelompok-kelompok tertentu, apakah ada partai-partai tertentu, bagaimana gitu. Ada memang keinginan atau cenderung ingin mengerti apa yang terjadi di Karim. والذي يصر أنه قد اتصل به أفراد والذي يصر أنه قد اتصل به أفراد من أعيان المترددين إلى العراق من الحضارم أهل السنة. Jadi ini memperlihatkan bahwa ada beberapa orang dari Hadramut itu sendiri yang pernah ke Irak. Ada dari orang Hadramut yang pergi ke Irak, dan mereka dari Ahlus Sunnah. وذكروا له حال القطر وله ومن به من أهل السنة. Dan mereka menceritakan hal ihwal orang Hadrami Muslim Sunnah yang ada di sana. Dia menceritakan bahwa orang Hadrami, mereka orang Hadrami yang pergi ke Irak, menceritakan kepada Al-Muhajir bahwa keadaan orang Islam Hadramut, yaitu Ahlus Sunnah di Hadramut, keadaannya tidak
menyenangkan. Wa annahum yanqusuhum rais yaltafuna hawlahu. Dan mereka kekurangan seorang pemimpin. Wa yadhummu ilaihi mutafarriqina minhum. Jadi mereka menginginkan seorang pemimpin biar untuk memimpin, yadhummu ilaihi mutafarriqina minhu, biar orang-orang yang terpisah-pisah itu dapat diundang lagi menjadi suatu kaum yang utuh. Wa yaqulu sayyidan lahum. Jadi kalau sudah dikumpulkan mereka semuanya, dia akan menjadi sayyid lah. Sayyid itu jadi tuan mereka. Jadi ini mereka mengundang Al-Muhajir untuk datang untuk menyatukan orang Hadrami dan dia disuruh menjadi tuan mereka, sayyid. Wa annahu law ja'ahum lajtama'u wa quya amrahum wartafa'a sya'nuhum. Jadi kalau Muhajir itu datang ke Hadramaut dan menyatukan kaum Islam di Hadramaut, maka kaum Islam di Hadramaut itu menjadi kuat kembali. Wa yahtamilu an yakuna qad jara fi dhalika mudawaratun wa muahadat. Sebelum itu terjadi, bisa saja ada juga kontrak-kontrak dan ada perjanjian. Wa hadha kulluhu wa illam yakun bi yadina al-an naqul bihi walakin la budda min al-qawl bihi. Jadi hal seperti itu mungkin sudah lama waktunya, sekarang kita tidak bisa membuktikannya, tapi kita harus menyatakannya memang terjadi. Wa kaifa yuqal an ya'ti al-alawi as-sunni alladhi la junda lahu illa ila qutrin akthar ahluha ibadiyah liyahillu bainahum. Yani ini menyatakan bagaimana bisa seorang Sunni datang dari Irak ke tempat yang sebagian besar dari penduduknya adalah ibadiyah. Ibadiyah itu dari mazhab al-ibadi. Mazhab ibadi itu salah satu mazhab yang dipegang oleh masyarakat Oman sekarang. Fi ayyi syai'in yahmiluhu ala dhalik. Apa yang membuat dia melakukan hal seperti itu? Wa ayyi min'atin lahu tahbisuhu min istitalatihim. Dan dia juga tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri jika mereka ingin membunuh dia atau ingin mengusir dia. Inna fi dzalik law fa'alahu kalladhi yarmi bi nafsihi bayna sibah dhariyah wa dzalika khilaf ad-din wal aql wal hasan. Jadi memang kalau dia orangnya datang misalnya dengan sendirinya gitu, untuk menyebarkan Islam, itu tidak masuk akal. Bisa saja ada hal yang lain. Ya, ini ada pertanyaan itu, kenapa datang ke Hadramaut? Apakah memang datang untuk menyebar agama Islam atau datang karena ingin menyelamatkan diri dari keadaan peperangan yang ada di Basra atau Irak pada waktu itu? Jadi kita juga akan melihat atau menjelaskan kenapa Al-Muhajir itu datang ke Hadramaut. ومن بعده عيسى ومن بعده من ذريته لم يكونوا ليرحلوا من ريف العراق وخص به الى ضنك هذا الوادي وجد به تكثرا من حطام او طمعا في طعام، ولكنه هاجر مع اهله وولده هربا بدينه من الفتن او بانفسهم من معرات الجيوش وتهم الجواسيس واضطهاد الجبابره. Jadi ini menyatakan bahwa Isa itu dan zuriatnya lam yakunu liyarhalu min rif al-Iraq. Jadi mereka tidak ada alasan mereka pindah dari Irak. Irak itu adalah tanah yang subur ke hadal wadi wajib ke Hadramaut. Hadramaut itu tanah yang kering. Takatsuran min hitamin atau tama'an fi ta'am. Jadi memang dia datang bukan untuk mencari makanan. Walakinnahu hajara ma'alihi wa waladihi haraban bidini. Akan tetapi dia berhijrah dengan anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya haraban bidini, karena melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Wa bi anfusihim min ma'arati juga ingin menyelamatkan diri dari peperangan dan kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, ini sudah alasan yang dapat masuk akal. Jadi misalnya soal orang bilang saya datang untuk menyebarkan agama Islam, itu mungkin yang tadi saya bilang by product. Memang Syekh Isa Muhajir ini datang ke Hadramaut karena memang keadaan di Basra pada waktu itu tidak menyenangkan. Ada peperangan, ada juga perlakuan-perlakuan yang tidak baik, sehingga mereka ingin menyelamatkan diri, dan ini dapat dikatakan alasan yang cukup kuat. Lalu ada problema yang dihadapi masyarakat Hadrami di Indonesia. Jadi saya menyatakan bahwa ada 4 problema. Ada problema yang terjadi antara diaspora Hadrami
dengan orang Hadrami yang non-Sayyid. Jadi ada dua golongan. Ada golongan yang memang menyatakan mereka dari Ahlul Bait, mereka menyatakan dirinya Sayyid, yaitu mungkin dari keturunan Isa Muhajir, tapi ada juga suku-suku Hadramaut yang non-Sayyid. Itu jadi problema yang pertama. Ada juga problema dengan masyarakat Arab yang lain. Jadi di Indonesia itu juga ada pendatang Arab dari negara-negara Arab yang lain, akan tetapi jumlahnya sedikit. Jadi ini juga ada problema dengan mereka dengan diaspora Hadrami di Indonesia. Ada yang ketiga adalah problema dengan mereka dan perenakan atau anak-anak yang ibunya orang Indonesia dan bapaknya dari Hadramaut. Ini juga jadi masalah. Yang terakhir adalah problema dengan kaum nasionalis. Juga ada masalah dan kita akan melihat ini gimana. Problema yang dihadapi diaspora Hadrami di Indonesia. Yang pertama adalah antara pendukung afiliasi dengan negara asal Hadramaut. Diaspora Hadrami sangat memperhatikan afiliasi dengan negara asal dalam segala kegiatan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini membuat mereka membawa tradisi stratifikasi yang berada di Hadramaut yang telah dijelaskan. Keadaan ini tidak menyenangkan beberapa stratifikasi yang berada di Indonesia. Para Sada mempunyai watak yang istimewa baik sosial maupun religi. Hal tersebut membuat kelompok yang lain yang juga dari Hadramaut, mereka minta diperlakukan tanpa diskriminasi. Sehingga dengan demikian terjadi perpecahan yang membuat orang yang menentang posisi Sada untuk mendirikan asosiasi yang bernama Al-Islah wa Al-Irsyad. Ini problem yang pertama, yaitu antara masyarakat Hadrami atau Hadrami diaspora yang Sada dan yang non-Sada. Karena yang Sada itu memang dengan klaim Ahlul Bait, mereka mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat Hadrami yang lainnya yang non-Sayyid merasa dapat dikatakan iri, atau dapat dikatakan mereka merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil, karena mereka juga dari Hadramaut. Jadi terjadi perselisihan antara mereka, sehingga yang non-Sayyid itu mendirikan asosiasi yang bernama Al-Islah wal Irsyad. Lalu yang kedua, antara Hadrami dan orang Arab. Jadi tadi saya menyatakan bahwa ada orang Arab atau pendatang dari negara-negara Arab lainnya. Jadi Sada juga memperlakukan orang Arab yang berada di Indonesia, yang bukan dari Hadramaut, bukan Sada, juga dianggap remeh. Mereka juga melihat bahwa mereka itu lebih atau derajatnya lebih rendah daripada mereka, dan kita bisa melihat hal seperti itu. Problema yang kedua adalah antara kaum imigran Arab yang berada di Indonesia. Karena perantau Hadrami di Indonesia telah mempunyai kedudukan istimewa baik dari segi status sosial maupun kekayaan, membuat mereka tidak memperlakukan orang migran Arab lainnya dengan layak. Tetapi masyarakat orang Indonesia menghormati migran Arab tersebut karena masyarakat Indonesia memandang mereka sebagai pendidik yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya Syekh Surkati, yaitu dari Sudan, dan Muhammad Hashim dari Tunisia. Dalam kaitan ini sering mereka menggunakan istilah bangsa Hadrami daripada bangsa Arab. Sudah jelas ini mereka juga dengan pendatang Arab lainnya mereka punya masalah. Tetapi pendatang Arab yang datang dari negara-negara Arab lainnya, bagi masyarakat Indonesia memperlakukan mereka secara baik. Tetapi Sada tidak demikian. Di antara pendatang Arab itu ada seorang namanya Ahmad Surkati yang kita sudah menceritakan tentangnya, dan juga ada orang dari Tunisia. Orang Indonesia menghormati mereka karena bagi mereka orang pendatang Arab itu pendidik yang baik. Lalu problema yang berikutnya dengan gerakan nasionalis. Jadi problema ini juga yang menyebabkan problema ini adalah jajahan Belanda, karena Belanda ingin memainkan siasat Verrek Tesut, kebijakan divide and rule, memecahkan dan menguasai.
Jadi orang Belanda atau jajahan Belanda ke kaum nasionalis menyatakan bahwa pendatang Hadrami itu memang mereka memandang rendah orang Indonesia, dan mereka juga akan berhasil dalam segi ekonomi, dan pokoknya mereka sudah menciptakan problema antara masyarakat Hadrami dan kaum nasionalis, sehingga masyarakat Hadrami yang berada di asosiasi-asosiasi atau organisasi nasionalis dikeluarkan, dan demikian penjajahan Belanda berhasil, yaitu penggunaan kebijakan divide and rule over tersebut. Problema yang ketiga adalah dengan gerakan nasionalis Indonesia. Jajahan Belanda memanfaatkan rasa orang Hadrami atau rasa orang Hadrami yang tinggi akan afiliasi ke negara asal, yang kan mereka juga mempunyai perasaan seolah-olah mereka berada di Hadramut, dan memulai mencari kesempatan divide and rule untuk memecahkan dan memimpin dengan atau menguasai dengan meminta dari pemimpin-pemimpin gerakan nasionalis Indonesia untuk mengeluarkan individu-individu Hadrami dari keanggotaan institusi-institusi kaum nasionalis Indonesia. Jadi sudah jelaskan ini mereka ingin mengeluarkan atau ini perang anti migran dari Hadrami. Ajakan tersebut berhasil dan mereka dikeluarkan dari institusi-institusi, dan keanggotaan nasionalis juga ingin membatasi kegiatan orang Hadrami karena mereka mempunyai kedudukan sosial yang melebihi sebagian dari mereka. Ini mungkin ada kecemburuan. Jadi keadaan mereka kalau dibandingkan orang Indonesia pribumi, mungkin mereka lebih kaya atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, maka orang Belanda memanfaatkan situasi seperti itu, dan jajahan Belanda berhasil untuk menyingkirkan kaum Hadrami dari gerakan nasionalis. Lalu juga ada problema yang keempat adalah antara Hadrami itu sendiri dan dengan peranakan itu al-muwalladin, artinya anak yang ibunya Indonesia dan ayahnya dari Hadramut. Jadi anak-anak peranakan itu memang merasa dirinya tidak enak karena dibagi dua. Jadi ada ayah mereka yang dari Hadramut ingin anak itu menjadi seperti orang Hadrami dengan segala atribut-atributnya. Jadi mereka juga agak susah. Jadi tidak bisa membawa budaya Hadramut ke Indonesia karena mereka di tempat yang memang tempat dibandingkan budaya Hadramut itu tempat asing. Jadi mereka lebih memilih ke budaya ibunya, dan akhirnya mereka memilih untuk menjadi warga Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini, dan sampai kita bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.